Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini jazakumullahu khairan katsira kepada semua yang telah mempercayai untuk saya menyampaikan beberapa hal tentang materi filsafat bahasa mengenai Bertrand ya, dan pemikirannya. Langsung saja supaya mengefektifkan waktu, saya akan share. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Bertrand Russell and Anatomy Logis. Oke. Di sini pendahuluan dari materi ini adalah ya, jadi ini adalah bagian dari ilmu filsafat ya, terutama filsafat bahasa. Ya, di sini perkembangan filsafat pada abad ke-20 ditandai dengan munculnya sebuah corak baru yang mencoba mendekonstruksikan epistemologi dari paham-paham filsafat di abad modern. Salah satu aliran yang terpenting dan berpengaruh pada abad ini adalah filsafat analitis. Salah satu teori yang dikaji dan filsafat analitik ialah atomisme logis yang dipelopori oleh Bertrand Russell pada abad ke-20. Jadi atomisme logis ini berpusat di Inggris yang telah dirilis oleh beberapa ilmuwan. Salah satunya ada Moore, ada Bertrand Russell dan Ludwig ya, Wittgenstein. Agak susah. Nah, istilah atomisme logis ini pertama kali dikemukakan oleh Bertrand Russell dalam satu artikelnya. Jadi tadi bisa kita ambil bahwa perkembangan ya nama atomisme logis ini pertama kali dikemukakan oleh Bertrand Russell dalam suatu artikel. Yang kedua, kita lanjut adalah riwayat hidup dari Bertrand Russell ya. 1972 sampai 1970. Bertrand William Russell lahir di Monmouthshire, Inggris 18 Mei 1872. Dari keluarga bangsawan, sedangkan meninggalnya ia di wilayah Penrhyn de Dred, Inggris pada tahun 1970 akibat dari influenza parah yang dideritanya. Jadi Bertrand William Russell ini adalah seorang sarjana yang lahir dari lingkungan Universitas Cambridge, Inggris. Russell belajar matematika, fisika, dan Whitehead. Selama hidupnya, Russell banyak menulis buku tentang filsafat, ya, moral, pendidikan, sejarah, agama, dan politik. Seperti itu. Jadi bisa kita ambil ya bahwa Bertrand William ini lahir di Inggris 18 Mei 1872. Oke, lanjut. Pengertian atomisme logis. Atomisme logis adalah sorry. Atomisme logis adalah suatu paham yang berpandangan bahwa bahasa dapat dipecah menjadi proposisi atomik atau proposisi elementer melalui teknik analisis logis atau analisis bahasa. Setiap proposisi yang ada mengacu pada bagian terkecil dari realitas, ya, berdasarkan pandangan yang demikian, maka kaum atomisme logis bermaksud menunjukkan adanya hubungan yang mutlak antara bahasa dengan realitas. Aliran atomisme logis mulai dikenal pada tahun 1918 melalui tulisan-tulisan Bertrand Russell. Kemudian mencapai puncaknya dalam pemikiran Wittgenstein melalui karyanya yang berjudul Tractatus Logico-Philosophicus. Umumnya, para peminat studi pemikiran mengenal konsep atomisme logis ini melalui dua sumber kepustakaan, yaitu hasil karya Bertrand yang berjudul Logic and Knowledge and
Tractatus Logico-Philosophicus yang ditulis Wittgenstein pada saat berkecamuknya Perang Dunia Pertama, ya. Masya Allah, ya. Atomisme logis Bertrand Russell, ya. Oke, saya jelaskan sedikit tentang atomisme logis Bertrand Russell. Seiring berkembangnya pemikiran filsafat di Inggris pada permulaan abad 20, muncullah pemikiran baru yang disebut sebagai suatu perubahan yang radikal atau sebagai suatu revolusi, yaitu atomisme logis. Russell ini mencoba menggabungkan logika Frege dengan empirisme yang sebelumnya telah dirumuskan oleh David Hume. Ya. Fakta dalam pemikiran Russell merupakan ciri-ciri atau relasi yang dimiliki oleh benda-benda. Russell berpendapat bahwa grammar dari bahasa yang biasa digunakan sebenarnya tidak tepat karena dunia terdiri dari fakta-fakta atomis dan hanya bahasa-bahasa yang mengacu pada fakta atomislah yang dapat disebut sebagai bahasa yang benar. Berdasarkan konsep ini, maka Russell berpendapat bahwa salah satu tugas terpenting filsafat adalah menganalisis proposi bahasa untuk menguji kebenaran formalogis dari proposi tersebut. Analisis logis berupaya mengajukan alasan, ya, yang tepat bagi pernyataan, sedangkan sintesis logis berarti menentukan makna pernyataan atas dasar empirik atau pengalaman. Melalui cara ini, Russell menerapkan teknik analisis bahasa untuk memecahkan masalah filsafat. Namun, analisis logis lebih didahulukan daripada sintesis logis. Karena teori yang selalu bersifat empirik tidak dapat menjangkau hal-hal yang bersifat universal. Berdasarkan prinsip pemikiran inilah, cara yang ditempuh Russell dalam menyusun konsep atomisme logis dapat diketahui dengan jelas. Russell menggunakan titik tolak bahasa logika, ya. Jadi Russell ini menggunakan titik tolaknya yaitu bahasa logika dalam menjalankan teknik analisis bagi bahasa filsafat untuk memperoleh apa yang disebutnya dengan atom-atom logik. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut. Bahasan utama yang terkait dalam atomisme logis Russell. Yang pertama, poinnya adalah bahasa corak logis. Yang kedua, prinsip kesepadanan. Yang ketiga, proposisi atomik dan proposisi majemuk. Yang pertama, bahasa corak logis, ya. Kita contohkan langsung supaya lebih paham. Jadi ada ilmuwan, ya. Ilmuwan itu yang bernama Socrates dan Aristoteles. Socrates dan Aristoteles memiliki corak yang sama, yaitu seorang filosof, ya. Keduanya mengandung fakta yang sama, yaitu tadi filosof. Dua istilah yang dianggap memiliki corak logis yang sama bukan lantaran istilah, ya, dipandang menurut berbagai penafsiran yang mungkin dikenal bagi istilah itu, tetapi yang ditonjolkan adalah aspek logis yang didukung oleh fakta tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis bagi istilah yang diperbandingkan. Yang kedua, dari prinsip kesepadanan. Menurut Russell, analisa bahasa yang benar itu dapat menghasilkan pengetahuan yang benar pula tentang dunia. Karena unsur yang paling kecil dari bahasa, ya, unsur yang paling kecil itu proposisi atomik, merupakan gambaran unsur paling kecil dari dunia fakta. Antara unsur bahasa dan kenyataan, prinsip isomorfi Russell ini lebih cenderung ke arah metafisika, sebab dunia dapat dimisalkan kepada fakta atomik. Sesungguhnya inilah tujuan utama yang terkandung dalam prinsip isomorfi tersebut. Yang ketiga, proposisi atomik dan proposisi majemuk.
berkaitan erat dengan upayanya untuk menjelaskan kesepadanan antara struktur bahasa dengan struktur realitas. Sebab bahasa yang dianggap sebagai keseluruhan dari proposisi atomik tidak hanya mengacu pada fakta atomik yang membentuk realitas, tetapi bahasa itu juga merupakan lahan yang akan dikerjakan melalui teknik analisa logis. Menurut Russell, kebenaran atau ketidakbenaran suatu proposisi majemuk tergantung pada kebenaran atau ketidakbenaran proposisi atomik yang terdapat di dalamnya. Atau dengan kata lain, proposisi majemuk merupakan fungsi kebenaran dari posisi atomik. Ya. Ini saya daftar pustaka yang bisa diambil bersumber dari salah satunya Bertens 2002 filsafat barat ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau semisal kurang bisa difahami karena bahasanya cukup tinggi ya. Perlu fokus yang lebih, dan insya Allah kalau semisal ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di grup nanti ya, bisa kita diskusikan. Jazakumullahu khairan katsira, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.